Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Masih dengan Vidi di sini. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh 4 orang cowok. Mereka berempat ini sudah berteman cukup akrab dan tinggal di sebuah kota yang berada di Jawa Tengah, tapi beda daerah. Jadi, waktu pendakian itu tanpa disengaja salah satu dari mereka ini masuk ke alam lain dan melihat sebuah pertunjukan tari klasik khas Jawa yang diiringi musik gamelan. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Awalnya mereka bukan 4 orang, tapi 3 orang, yaitu Topan, Fani, dan Enggar. Akhir-akhir ini, mereka kecanduan dengan kegiatan mendaki gunung, setelah sebelumnya mereka diajak mendaki ke Gunung Sumbing oleh sebuah komunitas pecinta alam di kotanya. Karena memang sudah ketagihan, Topan membuat agenda untuk mendaki ke Gunung Lawu bersama Fani dan Enggar. Setelah deal dengan rencana ke Gunung Lawu itu, mereka berunding kapan dan via jalur mana. Fani memberi saran agar mendaki ke Gunung Lawu ini via Cemoro Sewu saja, karena jalur itu lebih terkenal ramai oleh pendaki. Tapi Topan kurang setuju. Dia menyarankan mendaki ke Gunung Lawu ini via jalur Candi Ceto saja, biar lebih menantang. Karena setahu Topan, jalur Ceto ini lebih asri dan masih kental akan hal mistisnya. Topan memang orangnya cukup nekat dalam melakukan sesuatu, dan mereka semua pun setuju dengan saran dari Topan. Setelah berunding soal jalur, mereka lanjut berunding kapan mereka akan berangkat. Berhubung 1 minggu kemudian tepat masuk bulan Suro, Enggar memberi usul agar berangkatnya nanti pas Suroan saja. Karena setahu Enggar, Gunung Lawu akan ramai kalau saat bulan Suro. Akhirnya, semua rencana sudah deal. Karena waktu itu mereka ini hanya 3 orang, Topan meminta pada yang lain untuk mengajak 1 teman lagi untuk ikut. Dengan tujuan agar mereka tidak ada yang berkendara sendiri nantinya, mengingat mereka nanti akan mengendarai motor. 3 hari sebelum hari keberangkatan, Fani memberitahu pada teman-temannya kalau nanti ada 1 temannya Fani yang mau ikut. Tapi sebelumnya temannya ini belum pernah mendaki gunung, alias masih sangat pemula. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Mereka janjian untuk berkumpul di rumahnya Fani. Topan berangkat dan menjemput Enggar ke rumahnya dulu. Baru setelah itu mereka berdua menuju ke rumahnya Fani. Sesampai di rumahnya Fani, terlihat di situ sudah ada Fani dan 1 temannya yang akan ikut itu. Kemudian Fani memperkenalkan temannya itu pada Topan dan Enggar. Sebut saja temannya Fani itu adalah Agus. Di rumahnya Fani, mereka membagi peralatan yang akan dibawa nanti. Nah, berhubung waktu itu Agus ini masih dibilang pemula, mereka tidak memberi Agus beban terlalu berat. Dia hanya membawa perlengkapan pribadinya saja. Tenda dan peralatan masak masuk ke dalam tas carrier-nya Topan. Karena di antara mereka berempat, bisa dibilang Topan ini yang paling strong. Dia juga sudah terbiasa membawa beban berat di pendakian-pendakian sebelumnya. Setelah semuanya sudah terpacking, mereka pamit sama ibunya Fani dan mencium tangannya 1 persatu. Setelah itu mereka berangkat dengan posisi Topan berboncengan dengan Enggar dan Fani berboncengan dengan Agus. Di perjalanan, mereka sempat salah jalan, tapi dengan mengandalkan GPS di HP, akhirnya mereka sampai di pos pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto ini pada pukul 8 pagi. Sesampai di situ mereka istirahat dulu, baru kemudian meminta izin ke pos pendakian.
Siang itu kondisi di sekitaran pos cukup ramai oleh pendaki lain. Setelah mendapatkan izin, perjalanan dimulai kurang lebih pukul 9 pagi. Mereka berjalan membuntuti rombongan pendaki lain yang jumlahnya ada 2 orang. Di awal-awal perjalanan, mereka tidak ada kendala apapun, hingga akhirnya sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka istirahat, sedangkan 2 pendaki yang mereka buntuti tadi lanjut jalan. Ketika sedang istirahat di pos 1 itu, Agus terlihat ngos-ngosan. Ya, karena mungkin ini adalah pendakian pertamanya. Melihat itu, Topan memberinya semangat. "Ayo Gus, semangat Gus, di puncak ada Indomaretnya loh," ucap Topan bercandain Agus agar dia semangat. Tidak lama beristirahat di pos 1, terlihat ada satu rombongan yang berjumlah 3 orang yang baru datang dari bawah. Mereka rombongan itu tidak istirahat dan lanjut jalan sambil menyapa Topan dan teman-temannya. "Monggo mas," ucap salah satu pendaki itu, dan Topan pun membalasnya. "Iya mas, monggo, silakan." Kemudian Topan mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, dan perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan posisi Topan di paling depan dan Enggar di paling belakang. Mereka berjalan membuntuti pendaki yang disapa tadi dengan jarak yang cukup jauh. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini, sesekali mereka mengajak Agus untuk bercanda, dengan tujuan agar capek yang dirasakan Agus tidak terasa. Cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 2 bersamaan dengan rombongan pendaki yang mereka buntuti tadi. Nah, di pos 2 ini terlihat Agus sudah sangat kelelahan. Dia duduk lemas di dalam bangunan pos dan nafasnya sudah tidak beraturan. Melihat itu, Fani bertanya pada Agus, "Kondisi gimana Gus?" Sambil berusaha mengatur nafas, Agus menjawab, "Gila, capek banget. Puncaknya masih lama ya?" "Masih lama banget Gus, ini mah belum ada setengahnya," sahut Topan. Mendengar itu, Agus terlihat semakin lemas. Dia menghabiskan 1 botol air minum yang dibawanya. Ketika sedang istirahat itu, Topan mengobrol dengan 3 pendaki yang juga sedang istirahat di situ. Ternyata mereka adalah rombongan dari Jakarta. Mereka sedang menyusul teman-teman lainnya yang sudah duluan di atas. Sekitar 20 menit istirahat, rombongan asal Jakarta itu pamit untuk lanjut jalan duluan. Melihat itu, Topan juga mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati, Agus berdiri dari duduknya dan mengumpulkan semua tenaganya untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju ke pos selanjutnya ini mereka bareng dengan 3 orang asal Jakarta itu. Tapi waktu itu jalan Topan dan teman-temannya ini sangatlah lambat karena mengimbangi langkahnya Agus yang waktu itu sudah terlihat sangat kelelahan. Hingga akhirnya Topan dan teman-temannya ini tertinggal jauh oleh 3 orang asal Jakarta tadi. Kira-kira di pertengahan menuju ke pos 3 itu, seringkali Agus mengajak mereka semua untuk istirahat di pinggir jalur. Ada sekitar 5 kalian lah mereka berhenti. Nah, di sini sebenarnya Topan sedikit kesal karena sebentar-sebentar harus berhenti. Tapi dia berusaha menyimpan emosinya itu karena mengingat Agus ini masih sangat pemula. Ketika sedang berhenti yang kelima kalinya, akhirnya Topan ini tidak bisa menahan kesalnya. Karena waktu itu Topan membawa beban yang paling berat. Dan kalau keseringan berhenti, itu akan membuat Topan juga kelelahan. Dengan nada yang sedikit kesal, dia bilang ke Agus, "Ayo Gus, jangan sering-sering berhenti, ntar malah capek." Agus yang memang sudah benar-benar sangat kelelahan, dia bilang, "Kalian kalau mau duluan aja gak apa-apa, aku jalan pelan-pelan." Jawab Agus yang sepertinya juga sedang menahan emosi. Mendengar itu, Enggar menyahut, "Udah gak apa-apa, santai aja, lagian juga masih siang kan." Akhirnya Topan mengalah.
dan dia berusaha mengimbangi Agus. Walaupun sebenarnya beban yang dibawa ini akan terasa semakin berat kalau keseringan berhenti. Setelah cukup lama istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Pelan-pelan, akhirnya mereka sampai di pos 3. Di pos 3 itu ada beberapa pendaki lain yang juga sedang istirahat, termasuk rombongan asal Jakarta yang mereka temui di pos 2 tadi. Nah, di pos 3 itu bisa dibilang Agus ini hampir nyerah. Nafasnya benar-benar tidak beraturan. Seringkali dia bilang ke Fani agar mendirikan tenda di sini saja. Melihat kondisi Agus yang seperti itu, mereka berunding. "Pan, gimana nih? Agus kayaknya udah gak kuat lagi," ucap Fani pada Topan. "Gak apa-apa, santai aja. Sebentar lagi sampai di pos 5 kok. Ntar kita camp di sana," jawab Topan. Di pos 3 mereka istirahat cukup lama, hingga satu persatu pendaki lain yang ada di situ bergerak melanjutkan perjalanannya. Melihat waktu yang sudah menjelang sore, Topan mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar segera bisa sampai di pos 5 dan mendirikan tenda di sana. Seringkali dia memberi semangat pada Agus. "Ayo Gus, semangat. Sebentar lagi sampai di pos 5 kok, dan kita camp di sana ntar." Perjalanan kembali dilanjutkan. Tapi perjalanan mereka itu sebentar-sebentar berhenti untuk mengimbangi langkah Agus. Nah, kira-kira di pertengahan antara pos 3 menuju ke pos 4, tepatnya ketika berhenti di pinggir jalur, Topan ini merasa semakin kesal sama Agus yang seringkali meminta berhenti, tapi dia tidak mengucapkan secara langsung kekesalannya ini. Merasa kalau semakin sering berhenti malah semakin capek, Topan berinisiatif untuk lanjut jalan duluan. Dia bilang ke teman-temannya, "Rek, aku jalan duluan ya pelan-pelan. Soalnya kalau keseringan berhenti tasku ini malah semakin berat rasanya." Memang sih, beban yang ada di tasnya Topan itu memang paling berat di antara yang lain. Menyadari hal itu, Fani dan Enggar mempersilahkan Topan untuk lanjut jalan duluan dan memintanya untuk menunggu di pos 4. Topan kemudian bergegas jalan dulu dengan pelan dan meninggalkan teman-temannya yang masih istirahat di pinggir jalur. Nah, ketika sedang berjalan sendiri itu, Topan bertemu dengan satu rombongan yang tadi juga istirahat di pos 3. Mereka sedang istirahat di pinggir jalur. Topan menghampiri para rombongan itu. Kemudian, salah satu dari rombongan itu bertanya pada Topan, "Loh mas, perasaan tadi berempat, kok sekarang sendirian?" "Iya mas, mereka istirahat di belakang karena kecapean," jawab Topan. Belum lama berhenti, rombongan itu kemudian melanjutkan perjalanan, dan Topan pun ikut jalan bareng mereka hingga sampai di pos 4. Di pos 4, Topan istirahat cukup lama untuk menunggu teman-temannya yang masih di belakang. Dia juga mempersilahkan rombongan yang tadi bareng itu untuk berjalan duluan. Karena lama menunggu teman-temannya tidak juga sampai, Topan mengeluarkan alat masaknya untuk membuat kopi. Lama menunggu, tapi teman-temannya itu tidak kunjung sampai. Di sini Topan merasa sedikit khawatir, takut terjadi apa-apa dengan teman-temannya. Tidak lama kemudian, ada satu rombongan yang baru sampai di pos 4, dan Topan bertanya pada mereka, "Mas, tadi lihat ada 3 pendaki yang juga sedang naik gak? Salah satunya pakai tas biru dan pakai topi." Salah satu dari mereka menjawab, "Oh iya mas, udah deket kok, bentar lagi juga sampai." Mendengar itu, Topan merasa lega karena setidaknya tidak terjadi apa-apa sama teman-temannya. Mereka para rombongan itu hanya istirahat sebentar di pos 4, kemudian lanjut jalan lagi. Setelah kurang lebih 1 jam menunggu, akhirnya terlihat teman-temannya Topan ini sampai di pos 4 dengan keadaan Agus yang sudah sempoyongan. Sampai di situ Topan membuatkan teman-temannya kopi. Dia bilang ke Agus, "Gimana Gus? Aman?" Agus hanya mengacungkan jari jempolnya. Lalu Topan lanjut bilang,
Tenang Gus, ntar kalau udah sampai di puncak pasti akan kebayar semua. Setelah kopi sudah habis, Topan mengajak yang lainnya untuk lanjut berjalan lagi. Agus yang masih nyaman dengan istirahatnya meminta untuk camp di sini saja. Tapi Topan tetap tidak mau dan masih bersikukuh untuk lanjut berjalan. Karena menurut Topan, ini nanggung banget kalau camp di sini, mengingat habis ini sudah sampai di pos 5. Di pos 4 itu Agus sudah nyaman dengan istirahatnya. Jadi Topan tidak bisa memaksa. Di pos 4 itu Topan merasa kedinginan karena sudah terlalu lama berhenti di pos 4. Dan mengingat waktu itu hari sudah hampir gelap, Topan berinisiatif untuk lanjut jalan dulu lagi. Rek, aku jalan duluan ya. Ntar sampai di pos 5 aku langsung diriin tenda dan masak, biar Agus bisa langsung makan dan istirahat. Jangan Pan, kita bareng aja. Ntar kalau ada apa-apa di jalan gimana? Tenang aja, lagian ramai pendaki kok yang naik. Ntar juga ketemu orang di jalan. Memang sih, di gunung itu kalau terlalu sering diem dan tidak ada aktivitas itu akan membuat suhu terasa semakin dingin. Akhirnya, mereka mempersilahkan Topan untuk lanjut jalan dulu dan memintanya agar segera mendirikan tenda kalau sudah sampai di pos 5 nanti. Topan kemudian membereskan alat masaknya dan pamit sama teman-temannya untuk lanjut berjalan duluan. Entah bisa dibilang Topan ini terlalu egois atau bagaimana. Yang jelas, dia ini tidak bisa kalau lama-lama berhenti karena dingin. Di sisi lain, dia juga tidak bisa keseringan berhenti di jalan karena itu akan membuat tas yang dibawanya ini terasa semakin berat. Maka dari itu, dia sering ninggalin teman-temannya. Setelah peralatan masak sudah dikemas, dia lanjut jalan dulu, tepat jam 5:30 sore, dan meninggalkan teman-temannya di situ. Topan yang saat ini jalan seorang diri, tiba-tiba dia merasa ada yang janggal di dalam pikirannya, tapi nggak tahu apa. Dia terus aja jalan, dan selama perjalanannya itu, dia tidak menjumpai satu pendaki pun. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kabut tipis turun. Udara pun tidak terasa begitu dingin. Nah, di sini Topan merasa sedikit cemas. Dia mengira mungkin malam ini akan turun hujan. Nah, ini sedikit info ya buat teman-teman. Kalau di gunung itu sedang musim hujan, memang suhunya tidak terlalu dingin. Yang lebih dingin itu justru kalau musim kemarau. Topan tidak terlalu mempermasalahkan soal itu. Lagian, dia juga membawa jas hujan, jadi kalau hujan tinggal dipakai saja. Semakin jauh berjalan, kabut yang turun ini semakin tebal, hingga jarak pandang kurang lebih hanya 2 meter. Melihat kabut yang setebal ini, Topan berhenti. Dia berinisiatif untuk menunggu teman-temannya. Tapi cukup lama dia berhenti, teman-temannya tidak juga terlihat. Hingga akhirnya Topan memutuskan untuk lanjut jalan saja mengikuti jalur. Lagi pula jalurnya juga jelas. Sampai di sini, Topan masih belum bertemu dengan pendaki lain satupun. Setelah beberapa meter berjalan, samar-samar di depan terlihat seperti ada sebuah bangunan. Karena waktu itu berkabut jadi tidak terlihat begitu jelas. Melihat itu Topan mikir, itu pasti pos 5 tuh. Dia mempercepat jalannya menuju ke bangunan itu. Sesampainya di situ, ternyata memang benar-benar bangunan, tapi itu bukan pos 5 dan tidak ada satu pendaki lain pun yang terlihat di sana. Bangunannya ini semacam rumah joglo, gelap dan tidak berpenghuni. Topan mikirnya, mungkin bangunan ini sengaja didirikan oleh penduduk setempat dengan tujuan tertentu. Tanpa berhenti di tempat itu, Topan lanjut berjalan. Setelah beberapa meter berjalan, di depan terlihat lagi ada sebuah gapura. Tanpa berpikir aneh-aneh, Topan berjalan mendekati gapura itu. Dia mikirnya, mungkin itu adalah pos 5 yang memang ditandai dengan gapura. Nah,
Gapuranya ini terlihat cukup unik. Semacam gapura kalau kita akan masuk ke sebuah desa. Dan di atas gapura itu terdapat sebuah ukiran yang membentuk lambang. Tapi Topan tidak tahu itu lambang apa. Topan terus berjalan masuk ke gapura itu. Beberapa meter setelah masuk, di depan terlihat ada beberapa bangunan lagi dan beberapa orang yang sedang mondar-mandir. Topan mikirnya, ini pasti pos 5 karena terlihat ada banyak pendaki lain. Setelah didekati, ternyata itu masih bukan pos 5. Lebih tepatnya adalah sebuah perkampungan. Melihat semua ini, Topan berpikir, kok bisa ada perkampungan ya? Apa jangan-jangan ini yang dinamakan kampung gaib? Awalnya, Topan berpikir seperti itu. Tapi melihat orang-orangnya ini seperti orang biasa, Topan tidak berpikir sampai ke sana dulu. Dia berjalan menyusuri beberapa bangunan yang seperti rumah joglo dan mengabaikan orang-orang yang sedang mondar-mandir di sekitarnya. Beberapa meter kemudian, terlihat ada beberapa orang yang sedang jalan berbondong-bondong. Sepertinya mereka ini akan pergi ke suatu tempat. Bebarengan dengan itu, sayup-sayup juga terdengar ada suara gamelan dari kejauhan. Sepertinya suara itu berasal dari arah sebelah kanan. Melihat orang-orang yang sedang berbondong-bondong itu, Topan bertanya sama salah satu orang. Pak, ini kok pada rame-rame ya? Emang mau kemana? Lalu orang itu menjawab, "Lu, sampean nggak tahu toh, di sana ada yang punya hajat." Setelah menjawab, orang itu langsung pergi. Karena penasaran, Topan ikut berjalan dengan orang-orang itu. Dan semakin lama, suara gamelan ini terasa semakin keras. Hingga akhirnya tampak jelas ada sebuah pertunjukan unik khas Jawa. Jadi di pertunjukannya itu ada 3 orang wanita yang sedang menari dengan lincah, diiringi beberapa orang yang sedang memainkan musik Jawa klasik. Dan musik Jawa yang dimainkan itu memberi khas tersendiri di kampung ini. Melihat semua itu, Topan berhenti dan memutuskan untuk menonton pertunjukan itu. Musik yang dimainkan benar-benar sangat merdu. Ditambah lagi, 3 penarinya berparas sangat cantik dan sangat serasi dengan kemben yang dipakainya. Selendang merah yang ada di tangannya pun dengan lincah dia mainkan, seiring dengan tarian mengikuti alunan musiknya. Melihat semua itu, Topan benar-benar kagum dengan Gunung Lawu. Ternyata semeriah ini antusias penduduk kalau bulan Suro. Karena terlalu asik menonton pertunjukan itu, Topan hampir lupa kalau tujuannya ini adalah ke pos 5. Setelah ingat, dia pergi meninggalkan pertunjukan itu untuk melanjutkan perjalanan. Setelah cukup jauh meninggalkan pertunjukan tadi, Topan berjalan menyusuri kampung itu. Tapi sudah cukup lama berjalan, Topan masih saja berada di kampung itu. Seakan-akan kampung ini sangat luas. Topan terus berjalan mengikuti jalanan yang ada di kampung itu. Hingga akhirnya dia meninggalkan beberapa rumah yang tadi dia jumpai. Tidak lama berjalan, kabut perlahan menghilang dan suhu kembali terasa dingin. Melihat itu, Topan merasa sedikit lega karena setidaknya hujan tidak jadi turun. Lalu, dari depan terlihat ada beberapa warna-warni cahaya dan tenda pendaki lain, dan Topan pun segera berjalan ke sana. Sesampainya di situ, ternyata sudah ramai oleh pendaki lain yang sedang camp, dan terlihat di situ ada Fani, Enggar, dan Agus sedang terduduk seperti sedang menunggu kedatangan Topan. Melihat Topan yang baru sampai di pos 5, Enggar bertanya, "Loh Pan, kamu dari mana? Kita dari tadi nyariin tendamu, malah baru nyampe di sini."
Iya maaf, aku tadi nonton pertunjukan dulu di bawah. Mendengar itu Enggar penasaran. Dia tanya lagi, pertunjukan apa, Pan? Itu tadi ada tari-tarian. Penarinya cakep, jadi lupa waktu. Hehe. Lalu Fani menyahut, di mana ada tari-tarian, Pan? Kamu jangan mengada-ada ah. Di bawah tadi, yang ada rumah-rumahnya. Emang kalian gak ngeliat? Enggar yang merasa aneh dengan penjelasan Topan itu, dia mengalihkan pembicaraan dan mengajak yang lain untuk segera mendirikan tenda. Mengingat suhu di tempat itu semakin lama semakin terasa dingin. Setelah tenda sudah didirikan, mereka masak untuk makan malam. Malam itu kondisi Agus terlihat sudah sangat payah. Sementara yang lain masak, Agus berdiam di dalam tenda sambil menutupi tubuhnya dengan sleeping bag. Setelah masakan sudah matang, mereka makan-makan. Setelah itu Agus dan Fani tidur di dalam satu tenda. Sedangkan Topan dan Enggar masih asyik menikmati kopi di antara tenda-tenda pendaki lain. Sambil menikmati kopi, Enggar bertanya tentang rumah-rumah dan pertunjukan yang tadi dibilang Topan. Topan pun menjelaskan kepada Enggar secara detail tentang apa yang dilihatnya barusan itu. Lalu, Enggar memberitahu Topan kalau mungkin semua yang dilihat Topan tadi itu adalah gaib. Karena nggak mungkin ada sebuah perkampungan di tengah gunung seperti ini. Ditambah lagi pertunjukan khas Jawa seperti yang sudah diceritakan Topan. Topan sedikit tidak percaya dengan penjelasan Enggar. Karena menurut Topan, semua itu terlihat nyata. Begitupun orang-orang yang ada di kampung itu. Karena Topan tidak percaya, Enggar meminta pada Topan, gini deh Pan, besok tunjukin kampung itu sama aku. Kalau nggak ada, berarti itu emang beneran kampung gaib. Oke lah, Topan berencana menunjukkan kampung itu pada Enggar besok kalau sudah turun. Dan Enggar meminta pada Topan agar merahasiakan ini pada Fani dan Agus sebelum nanti Topan bisa menunjukkan kampung itu pada Enggar. Semakin larut dan suhu juga semakin dingin, mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda, kemudian tidur. Keesokan harinya, mereka semua bangun, dan pagi itu Agus sudah terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Pagi itu mereka bertanya pada Agus, apa masih kuat kalau lanjut ke puncak? Agus yang merasa dirinya belum begitu fit, sebenarnya dia tidak ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi mengingat perjalanan ke puncak itu mereka tidak membawa beban apapun, akhirnya Agus mau untuk lanjut jalan ke puncak. Di sisi lain, ya sayang kan, udah jauh-jauh sampai di sini tapi nggak sampai di puncak. Sesarapan mereka packing peralatan yang akan dibawa ke puncak. 1 botol air dan peralatan penting lainnya dimasukkan ke dalam tasnya Agus yang ukurannya lebih kecil. Kemudian tas itu digendong Topan berjalan menuju ke puncak. Di perjalanan menuju ke puncak, Agus terlihat lebih baik dari kemarin. Dia tidak sering berhenti di pinggir jalur. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Lawu tanpa ada kendala apapun. Siang itu di puncak terlihat sangat keren. Topan dan yang lain merasa sangat senang, terutama si Agus yang baru pertama kalinya mendaki gunung dan melihat pemandangan sebagus ini. Setelah cukup berdokumentasi, mereka kembali turun dan mampir di area Hargodalem untuk istirahat sebentar. Di Hargodalem itu terlihat cukup ramai oleh pendaki lain, begitupun dengan pendaki spiritual. Melihat situasi yang cukup ramai, Topan benar-benar kagum dengan Gunung Lawu. Ternyata Gunung Lawu ini emang benar-benar keren, terutama kalau bulan Surawan kayak gini. Setelah cukup istirahat di Hargodalem, mereka kembali turun ke tempat camp. Sesampai di tenda, mereka santai-santai dulu dan membuat kopi sebelum nanti lanjut berjalan turun. Setelah dirasa cukup istirahat, mereka berkemas. Setelah itu lanjut berjalan turun.
Mereka berjalan dengan sangat santai sambil sesekali ngobrol, membahas keindahan pemandangan yang ada di puncak tadi. Hingga tidak terasa, sampailah mereka kembali di pos 4. Dan di perjalanan turun itu Agus sudah tidak tampak kelelahan lagi seperti kemarin. Di pos 4 itu Enggar berbisik pada Topan. "Pan, mana kampungnya?" Mendengar pertanyaan itu Topan baru ingat kalau dia ini mau menunjukkan kampung itu pada Enggar. Tapi sejak perjalanan dari pos 5 menuju ke pos 4 tadi, dia tidak melihat ada kampung yang semalam dilihatnya. Dia bilang pada Enggar, "Oh iya Enggar, aku lupa. Tapi kok aku gak ngelihat ada apa-apa ya? Nah kan, aku bilang juga apa? Itu kampung gaiban. Masa sih? Tapi kok kayak nyata gitu ya? Emang, kehidupan mereka itu sama seperti kehidupan kita, hanya saja beda alam." Mendengar itu Topan sedikit merinding. Kalau ternyata kampung dan pertunjukan semalam itu adalah gaib. Untungnya, Topan bisa keluar dari alam itu tanpa ada kendala apapun. Setelah cukup istirahat di pos 4, mereka lanjut berjalan turun. Dan singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos perizinan tanpa ada kendala apapun. Sesampai di situ mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut berkendara pulang dengan selamat. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Topan ketika dia mendaki ke Gunung Lawu bersama teman-temannya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pendakiannya Topan dan teman-temannya itu, kalau bisa, dalam kondisi apapun itu kalau di gunung jangan sampai kita meninggalkan teman. Nanti kalau ada apa-apa di jalan mau minta tolong sama siapa? Beruntung kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau kenapa-napa gimana? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.